Mas'alatun mukhtalafun Mas'alatun mukhtalafun fiha baina ulama il usul laisa hada mawdi'un bahsi. fiha wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai sampai sini. Tujuh saum kiat gitu. Masih mendalami makna alif lam mim. Ayat pertama pada surat Al-Baqarah, termasuk surat kedua ya, Ali Imran. Surat apa lagi? Surat 32 Sajdah juga diawali dengan alif lam mim. Menggali ke satu sama dengan menggali keseluruhan alif lam mim yang ada di dalam Al-Quran. Qala berkata Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Biasanya bin itu bapak, nama bapak. Dalam kondisi normal, bin itu menyebut bapak. Tapi secara realitas ada bin kakek, ada bin ibu. Isa bin Maryam, Isa putra ibu Maryam, nisbah kepada ibunya. Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Muhammad bin Hambal, kakeknya. Abdullah bin Umar, Abdullah putra Umar, itu betul ayahnya. Qala berkata Isa bin Maryam, Isa bin Maryam alaihi salam. Wa ajiba, dan beliau merasa aneh. Ajiba, ajaib, bisa berarti aneh, bisa berarti heran, bisa berarti takjub, kagum. Dalam nahwiyah ada fi'il ta'ajjub. Hanya dua fi'il ta'ajjub itu. Ada ma'af ala, ada ab-il. Dalam contoh muqabalah dalam ilmu badi, ma'ahsana dina wa dunya idaj tama'a. Oh, itu sanawiyah. Wa akbahal kufra wal iblasa birrojuli ma'ahsana ma'af ala. Disebutnya fi'il ta'ajub, menyatakan takjub. Wajibah, dan beliau merasa heran, aneh. Pakola, katanya. Wajabu, dan aku merasa heran. Kenapa merasa heran? Annahum yantiquna bi asma'ihi. Karena mereka mengucapkan nama-nama Allah. Nu diucapkeun ku maranehna teh jenengan-jenengan Allah, kakasih-kakasih Allah. Lemes kangge batur, ngaran lemes kangge batur, jenengan atau lebih kakasih. Sanes kakasih kabogoh. Nami. Mereka mengucapkan nama-nama Allah. Wa ya'ishuna fi rizqihi
dan mereka hidup dengan rezeki dari Allah. Yang diucapkan nama-nama Allah, hidupnya dengan rezeki dari Allah. Yang menjadi heran adalah pakaifa yakfuruna bihi. Bagaimana bisa mereka kufur kepadanya? Ini yang aneh, yang mengherankan. Yang mengucapkan nama-nama Allah, hidup dengan rezeki dari Allah, tapi kufur kepada Allah. Sepatutnya bukan kufur, tapi syukur. Ya aneh kalau kufur. Sama dengan di surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah? Aneh. Kenapa aneh? Wa kuntum amwatan, kalian asalnya tidak ada, lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian Allah mematikan kalian, kemudian Allah menghidupkan kalian lagi, kemudian kepadanya kalian kembali. Kalau kufur. Atau perbandingan lain pada hadis qudsi, akhluqu wa yubadu ghairi wa arzuku wa yushkaru ghairi. Kata Allah, akhluqu, aku yang menciptakan, wa yubadu ghairi, tapi ibadah kepada yang lain, wa arzuku, aku yang memberi rezeki, wa yushkaru ghairi, tapi syukur kepada yang lain. Ini keanehan-keanehan manusia. Menyiptakan Allah hari ibadah kamu sejen, merezekian Allah hari syukur kabatur. Kalau kita seperti Allah, yang jadi Allah pasti sakit hati, tersinggung, ya. Aku yang menciptakan tapi ibadah kepada yang lain, aku yang beri rezeki tapi syukur kepada yang lain. Mestinya kepada siapa ibadah? Kepada yang menciptakan. Mestinya kepada siapa bersyukur? Kepada yang beri rezeki. Ya mak, ajabu, kata Isa pun demikian. Aku heran, aneh. Mereka mengatakan nama-nama Allah, bicara dengan nama-nama Allah, hidup dengan rezeki Allah, tapi kufur. Fal alifu, maka huruf alif dari alif, lam, mim, miftahu adalah kunci. Ismillahi, nama Allah. Nama Allah kuncinya adalah huruf alif itu. Walamu, dan huruf lamnya, miftahu adalah kunci. Kunci itu untuk apa? Pembuka. Huruf lamnya pembuka, kunci. Ismihi latifin, nama Allah Latif. Apa terjemah Al-Latif? Maha lembut. Bahasa Sunana naon maha lembut? Lembut, no? Bahasa Sunana lembut. Orang tua kita maha latif. Naonnya latif? Latif itu seperti kita ditimpa musibah, makanya kita sabar, tawakal. Ternyata di belakang musibah ada
hikmahnya. Di belakang cobaan ada kafarat dosa, ada naik derajat, ada dipalingkan dari kejelekan. Jadi alatif itu Allah memberi kita kebaikan dan nikmat dari yang tidak kita sadari. Itu alatif. Dari arah yang tidak kita sadari. Kita ingin jabatan, kita ingin kekayaan. Ternyata Allah menakdirkan tidak dapat dua-duanya. Kenapa tidak dapat? Karena kalau kita mendapatkannya bisa memadorotkan agama kita. Ibadah kalakah jantan sami selangkung getol, jantan pejabat meresep. Kalakah langkung belang beton. Makanya Allah dengan cara halus memberikan rahmat dan nikmat kepada kita. Itu al-latif. Sangat dalam kalau digali makna al-latif itu. Maha lembut. Memberi rahmat dari arah yang tidak kita sadari. Lam itu kunci nama Allah Latif. Alif sudah, lam sudah. Wal mimu dan huruf mimnya miftahu ismihi majidin adalah pembuka nama Allah Majid, Maha Mulia. Nama Allah Al-Majid ini mencakup bukan satu hal, tapi mencakup cakupan yang luas. Mulia, cakupannya luas, mulia. Maha agung, maha kaya, maha tinggi, dan maha-maha lain yang semuanya menunjukkan kemuliaan Allah. Itu yang pertama. Alif kunci nama Allah Allah, lam kunci nama Allah Latif, mim kunci nama Allah Majid. Fal alifu maka huruf alif alaullahi, nikmat-nikmat Allah. Wallamu dan huruf lam lutfullahi, kelembutan Allah. Allah saja maha lembut, masa kita kasar. Wal mimu dan huruf mim majdullahi, kemuliaan Allah. Itu yang kedua. Sebetulnya bukan yang kedua, berkaitan dengan tadi, masih berkaitan erat dengan yang tadi. Alif kunci Allah, makanya alaullah. Lam kunci Latif, makanya lutfullah. Mim kunci Majid, makanya Majdullah. Pokoknya nama nami Allah itu alif lam mim. Itu globalnya, detailnya ini barusan. Ada juga yang mengatakan wal alifu, huruf alif itu sanatun, masa setahun. Wal lam, sedangkan huruf lam salasuna sanatan, masa 30 tahun. Wal mimu dan huruf mim arba'una sanatan, 40 tahun. Itulah pendapat-pendapat tentang apa makna alif lam mim. Sebab Al-Quran itu selain harus kita baca, juga harus kita pahami.
Makanya di sini Al-Imam Ibnu Katsir membahas itu, alif lam mim, untuk kita pahami apa maknanya. Kalau bisa nanti kalian ya hafid ya paham, bukan hafal saja. Jangan sampai hafal tidak, paham tidak. Kedah bari paham apa. Kenapa Rasulullah SAW disebut Al-Quran berjalan? Seolah-olah Al-Quran yang berjalan. Karena Al-Quran bukan hanya beliau pahami bahkan, tapi beliau praktekkan dalam kehidupan, bukan seminggu-minggu, sebulan-bulan, setahun-tahun, sampai kehidupan sehari-hari. Salidinten Quran berjalan beliau itu. Kalau kita masih jadi santri, baiat berjalan. Tahu baiat berjalan? Butir-butir baiat semuanya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Aqdiba, tidak berdusta. An-Abiro walidaya, berbuat baik kepada ibu bapak. Aqra al-Quran kula yaum, baca Quran setiap hari. Baiat berjalan kalau kita. Kalau Rasul Quran berjalan. Hada lafzubni Abi Hatimin. Yang barusan ini redaksi lapad Imam Ibnu Abi Hatim. Nanti setelah dewasa dicek betul tidak ada dalam tafsir Ibnu Abi Hatim, di juz berapa, halaman berapa, riwayat nomor berapa, sahih tidak. Nanti ayo nama yawehla ta'aruf, berkenalan. Wa nahulu, dan yang seperti ini rawahu Ibnu Jaririn, meriwayatkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Suma kemudian syara'a Ibnu Jarir mulai yuwajjihu, mengarahkan, wajjaha yuwajjihu, taujih, arahan, yuwajjihu, mengarahkan, kulla wahidin min hadhil aqwali, masing-masing dari pendapat-pendapat tersebut, wa yuwafiqu, dan mengkompromikan, bainaha, antara pendapat-pendapat itu. Ditampung dulu semua pendapat lalu dikompromikan. Itu memang kebiasaan Imam Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Lapan ini ada yang menafsirkan A, ada juga yang menafsirkan B, menafsirkan C, lalu di bawah beliau mengatakan bagaimana mengkompromikan pendapat-pendapat di atas. Kita tinggal menikmati, terkadang ngiring mikir, terus disimpulkan kalau setuju dengan pendapat beliau. Bagaimana hasil dari mengkompromikan beliau antara pendapat-pendapat tersebut? Wa annahu, dan bahwasanya la munafata, tidak ada pertentangan, baina kulli wahidin minha, antara tiap-tiap dari pendapat tersebut, wa bainal akhari, dengan pendapat lainnya. Tidak ada pertentangan, kata beliau. Itu hanya ikhtilaf tanawwu, bukan ikhtilaf tadad. Wa anal jam'a mungkinun, dan bahwasanya menjama pendapat-pendapat tersebut mungkinun, dapat dilakukan. Ini cara mengkompromikan pendapat-pendapat yang berbeda. Yang pertama adalah
thoriqatul jam'i, dijamak kalau memungkinkan, kalau bisa. Kalau tidak bisa, nasih mansuh. Kalau diketahui tarikh, tidak diketahui tarikh, ditarjih. Yang lebih rajih yang mana? Tidak bisa ditarjih tapi jarang, tawakuf. Ternyata pendapat-pendapat ini bisa dijamak. Bagaimana kesimpulannya hasil dijamak? Tahya, maka alif lam mim itu asma'u liswari adalah nama-nama surat. Wa min asma'illahi ta'ala, dan termasuk nama-nama Allah Ta'ala juga. Namun surat biasa disebat gitu. Jenengan Allah biasa oge. Yuktatahu bisa juga punya maklum, yaktatihu pakaiannya Allah. Allah mengawali biha dengannya as-suwaro, surat-surat. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat As-Sajdah. Surat Luqman diawali dengan apa? Surat Luqman alif lam mim sama ya. Kalau surat Qaf diawali dengan apa? Qaf. Al-Qalam Nun. Surat Toha Toha. Surat Maryam Kaf ha ya ain shad. Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Beda. Kullu harfin minha, maka setiap huruf darinya dalla menunjukkan alasmin kepada salah satu nama min asma'ihi dari nama-nama Allah, salah satu nama dari nama-nama Allah, setiap hurufnya. Wasifatin, dan menunjukkan salah satu sifat min sifatihi di antara sifat-sifat Allah. Kama sebagaimana iftataha Allah mengawali suwaron kasiratan, surat yang banyak, bukan hanya satu surat, tapi surat yang banyak dari 114 surat. Bitahmidihi, dengan memujinya, wa tasbihihi, dan bertasbih kepadanya. Ada sabbaha, ada yusabbihu, ada sabbihis rabbikal a'la. Sabbaha lillahi, surat apa? As-Saw. Yusabbihu lillahi Al-Jum'ah, Sabtu Al-Jum'ah ya Sabtu. Wa ta'zimihi, dan mengagungkannya. Qala, kata beliau, wala mani'a, tidak ada halangan, min dalalatil harfi minha, dari menunjukkannya huruf darinya. Tidak ada halangan, setiap huruf darinya menunjukkan, dalalah menunjukkan alasmin min asma'illahi, kepada salah satu dari nama Allah, wa ala sifatin min sifatihi, dan kepada salah satu sifat Allah, wa ala muddatin, dan kepada mudah. Apa mudah? Bagaimana ulangan soal-soalnya? Sama mudah, ini mudah. Apa? Masa, waktu. Seperti tadi alif masa 1 tahun, lam 30 tahun, mim 40 tahun, itu namanya mudah, masa.
waktu. Wa dzalika, dan menunjukkan kepada yang lain, itu la mani'a, tidak ada halangan. Menunjukkan kepada hal-hal tersebut la mani'a, tidak ada halangan. Biasa wae. Kama sebagaimana zakarahu menyebutkannya Ar-Rabi ibnu Anasin, Imam Ar-Rabi bin Anas, an Abil Aliyati, dari Abul Aliyah Ar-Royahi, katanya dari Abul Aliyah, penafsiran alif lam mim seperti barusan, bahwa masing-masing huruf darinya dalalah kepada nama Allah, sifat atau mudah, masa atau yang lain. Li'annal kalimat al-wahidata, karena satu kalimat tutlaku dimutlakan ala ma'anin kasiratin, untuk makna yang banyak. Kalimatnya satu, tapi maknanya lebih dari satu. Ada yang seperti itu di dalam bahasa Arab terutama. Kalimat nama hiji, tapi maknanya seueur. Disebutnya apa dalam ilmu apa ini? Sorob nahu, usul fikih, lughah Arabiyah, sirrul lughah Arabiyah. Namanya apa? Mustarob. Ya, mustarob itu kebalikan dari muradib. Kalau muradib apa? Beberapa kalimat tapi maknanya satu. Asadun, laisun, raja hutan, apa? Singa. Laisun, asadun, singa. Pada kalimatnya berapa? Dua. Laisun, asadun, tapi maknanya satu. Bakorun, saurun, apa maknanya? Sapi. Hisonun, khailun, parosun, kuda. Tumurodi, persamaan. Beberapa kalimat maknanya satu. Kalau mustarok, satu kalimat maknanya banyak. Mustarok namanya. Ainun, apa arti ainun? Banyak. Ada ainun mata, soca, ada ainun diri, wajib ain, wajib bagi tiap masa mata, tiap diri. Ada ainun artinya mata air, zamannya uyun. Ada 3 di antaranya, bisa banyak. Kadang-kadang ainun jadi majaz, maksudnya mata-mata, jasus. Itu mustarok. Ada juga satu kalimat, satu makna. Bukan mustarok, bukan muradib. Apa namanya? Ya, itu ayat namanya ayat. Dalam usul fikih irsyadul fuhul namanya musawi. Musawi itu kalimatnya satu, maknanya pun satu. Jadi seimbang. Kalau muradib, kalimatnya beberapa tapi maknanya satu. Kalau mustarok, kalimatnya satu, maknanya banyak. Ini yang dijelaskan li'annal kalimatal wahidata, karena satu kalimat tutlaku dimutlakan ala ma'anin kasiratin, untuk makna yang banyak. Tapi ini kadang-kadang, tidak semua kalimat demikian. Ada yang seperti itu. Kalab betul ummati, seperti lapad umat. Apa makna dari umat? Banyak. Yang pertama, fa'innaha tutlaku wa yuradu bihi ad-dinu.
Kalimat tersebut dimutlakan dengan maksud agama. Ini yang pertama, dari mana umat. Ada umat maknanya din. Ada syahidnya dalam Quran bahkan. Pada surat Az-Zukhruf, surat 43 ya. Az-Zukhruf 43. 42 apa? Asyura. 44 Ad-Dukhan Al-Jasiyah. Ad-Dukhan. Inna wajadna aba'ana ala umatin di sini din katanya, agama. Sesungguhnya kami menemukan bapak-bapak kami ala umatin, pada umat, pada agama. Di Quran terjemah biasanya diartikan cara umat di sini. Quran diurang mah pada satu cara. Ayat ini tentang taklid, kalau tidak salah ya, berkaitan dengan taklid, gegeran. Masa nenek moyang kami salah, masa keliru. Jadi husnudon berlebihan, taklid itu. Makanya kami mengikuti, sebab nenek moyang kami pun melakukan itu. Makanya disebutkan dalam buku-buku usul fikih bahwa taklid dalam agama mahmud madmum, mazmum, tercela. Allah kan mengingatkan, apakah akan diikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu la ya'lamuna syai'an wa la ya'qilun, tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti. Kalau yang tidak tahu apa-apa diikuti oleh kita, yang bodoh siapa? Dua nana. Tapi yang lebih bodoh kita, mengikuti yang tidak tahu apa-apa. Makanya sahur akeh syarat taklid mah bodoh. Pinter mah keluar dari taklid. Kalau sudah kritis berarti akan keluar dari taklid. Karena taklid itu nuansanya mengikuti apa yang dilakukan oleh aba'ana, bapak-bapak kami. Bukan melihat bagaimana menurut Quran, bagaimana menurut hadis sahih. Bisa jadi Quran bertentangan dengan yang dilakukan oleh bapak mereka. Hadis sahih pun berbeda dengan yang dilakukan oleh bapak mereka. Hanya di sini dalam rangka menerangkan ad-din. Itu maksud dari umat yang ada pada ayat ini. Yang kedua, watutlaku, dan lapan umat dimutlakan wa yuradu biha, dengan maksud ar-rajulul muti'u lillahi, laki-laki yang taat kepada Allah. Kaqauli, seperti firman Allah pada surat An-Nahl ayat 120, menjelaskan kelebihan jati diri seorang Ibrahim. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, karena ummatan, keadaannya umat. Apa yang dimaksud umat di sini? Katanya ar-rajulul muti'u lillah. Tapi yang kita temukan umat di sini adalah ikutan, teladan, orang yang patut diikuti, orang yang layak diteladan. Tuturkeun, contohin, tuladun umat di sini. Qonitan lillah, nah baru ini taat. Taat itu bukan dari umatnya, tapi dari qonitan. Kata Ibnu Abbas, kalimat qunut di dalam Quran maksudnya taat.
Ciri orang wanita solihah dalam surat An-Nisa apa? As-solihatu qanitatun. Istri solihah itu adalah yang taat kepada Allah, taat kepada suami pun taat. Bukan taat kepada Allah, kepada suami bangkang, bukan. Kepada Allah bangkang, kepada suami taat, bukan juga. Kepada Allah bangkang, pada suami bangkang, apalagi itu. Qanitan, setiap kata kunut di dalam Quran, kata Ibnu Abbas, maknanya adalah taat. Nabi Ibrahim sosok orang yang qanitan, baru ini mutian. Beliau adalah orang yang taat. Taatnya pun tidak kepada sesama makhluk, tapi totalitas lillah, kepada Allah. Atasannya hanya Allah, majikannya hanya Allah. Nabi Ibrahim urang mah dununganna seueur. Hanifan, lurus, condong pada kebaikan. Walam yaku, asalnya walam yakun, boleh non dibuang, jadi walam yaku. Dan Ibrahim bukan termasuk minal musyrikin, dari yang menyekutukan Allah. Ahli tauhid Nabi Ibrahim itu, bahkan imam tauhid. Ayat ini sangat tegas, sangat jelas. Nabi Ibrahim steril 100% dari kemusyrikan. Walam yakun minal musyrikin. Kalau yang lain bisa saja masih ada, belum 100% steril. Masih ada kemusyrikan pada ucapan, masih ada kemusyrikan pada perbuatan, pada niat. Nabi Ibrahim mah bersih. Walam yaku minal musyrikin. Makanya dalam karya-karya para ulama, beliau dilaqab Imam Tauhid, Imamul Muwahhidin. Pemimpinnya orang yang bertauhid. Hoyong ningal contoh jami anu tauhid, salah satunya adalah beliau, Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim sosok orang yang pemberani, karena ahli tauhid. Ketakutan, apalagi ketakutan kepada selain Allah, itu bisa jadi muncul dari kesyirikan yang masih ada pada hati kita. Wa tutlaqu wa yuradu biha al-jama'atu, yang ketiga. Dimutlakan maksudnya lapan umat dengan maksud al-jama'atu, golongan. Kaqaulin, seperti firman Allah, wajada, ia mendapatkan alaihi padanya ummatan minan nasi, jama'atan minan nasi, sekelompok manusia, yaskur, yang sama, mengambil air. Wa qauluhu, dan firman Allah lain, di mana umat maknanya jamaah. Walaqad ba'asna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, kepada setiap umat, rasulan, rasul, kepada setiap umat, setiap jamaah, sekelompok orang. An-Nahl ayat 36, itu yang ketiga, makna dari umat. Yang keempat, wa tutlaqu wa yuradu biha al-hinu minad dahri, dan lapan umat dimutlakan dengan maksud hinu minad dahri. Hin apa hin? Waktu tertentu dari suatu masa. Waktu
Kaqauli seperti firman Allah pada surat Yusuf ayat 45. Wa qala dan berkata, alladzi naja yang selamat minhuma dari mereka berdua. Waddakaro dan ia ingat. Kapan ingatnya? Tidak langsung, tapi ba'da ummatin, setelah umat. Apa mana umat di sini? Yakni ba'da hinin, setelah beberapa masa. Emutna ente harita, tapi tos selami namanya emut. Jawaban sudah dikumpulkan. Jadi kalau kita sudah keluar ruangan, baru jawabannya, baru ingat. Tadi mengisi apa? Saka emut tadi. Sudah keluar, baru ingat jawaban benarnya. Ba'da hin, ba'da umat. Ala as-sahih qaulaini, menurut pendapat paling sahih dari dua pendapat. Ini perbandingan katanya. Bisa saja satu kalimat maknanya banyak, seperti lapan mustarok, contohnya umat. Alif lam mim oge tiasa janten kitu. Dadina bahasa Arab ge aya hiji kalimat tapi maknana seueur. Ini pendekatan muqaranah, perbandingan. Qala kata beliau, pakadzalika hada, demikian juga alif lam mim ini. Ketika disampaikan oleh para ulama maknanya ada beberapa, itu la mani'a katanya. Tidak ada halangan, punya makna banyak. Hada hasilul kalamihi, inilah kesimpulan pembahasan beliau. Muwajjahan, dengan terarah. Paparan Imam At-Tabari ini terarah. Walakin hadza laisa kama dzakarahu Abul Aliyati, akan tetapi hal ini tidak sebagaimana yang diterangkan Abul Aliyah. Sareng diterangkan ke Abul Aliyah mah benten, tidak sebagaimana yang diterangkan beliau. Inna Abul Aliyati, karena sungguhnya Abul Aliyah za'ama beranggapan, annal harfa, bahwa satu huruf, dalla ala hada, menunjukkan makna ini, wa ala hada, dan kepada makna ini, wa ala hada, dan kepada makna ini secara bersamaan. Itu berbeda dengan mustarok, apa yang diterangkan Abul Aliyah itu. Walabdatul ummati, sedangkan lapan umat, wama asbahahu, asbahahu kembali kemana? Ma mudakar mu'anas, wama asbahahu yang betul. Kalau ha kembali ke umat, ke labdo, ini kembali ke ma. Bilaya asbaha ha, ya. Tapi di kitab saya ma asbaha hu. Asbaha ha, berarti kembali ke ma. Dan apa-apa yang menyerupainya, kembali ke apa-apa. Kalau ha berarti kembalinya kepada labdotul ummat. Rios dua nana. Minal alfadil mustarokati, termasuk lapad mustarok. Fil istilahi, dalam istilah. Lapan mustarok namanya lagi. Dalam usul fikih ada pembahasan khusus muradif dan mustarok. Bagaimana istinbat hukum kalau kita menemukan dalil yang mustarok atau muradif? Sudah ada kaidahnya.
kaidah usuliyahnya. Upami mustarok istinbatna kieu, upami muradif istinbatna kieu sudah ada. Kaidah yang jadi pegangan. Pajeng di bahasa orang. Pajeng apa maksudnya? Pajeng. Laku atau payung? Mungkin dua-duanya tidak mungkin. Pasti salah satu. Yang mana? Tergantung korina, tergantung siapul kalam. Kita pajang karena icalan teu enyi-enyi, wah ieu mah tuh laku. Sebab ada kata icalan. Boro tengah bantun pajeng. Kehujanan, kalau ada hujan berarti pajengnya apa? Payung, ada korina, ada siapul kalam. Tidak mungkin dimana dua-duanya. Pasti salah satu. Apakah pajeng laku atau payung? Cari korinahnya. Lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan mauta kalian. Sebetulnya dengan talkinkan korina. Kata An-Nawawi, talkinkan itu zakiru, ingatkan. Yang bisa diingatkan, yang sudah mati, yang belum. Yang belum, masa yang sudah mati diingatkan. Yang belum mati berarti mauta di sana adalah yang akan mati. Talkinkan la ilaha illallah. Innama dalatil Qur'ani, tiada lain menunjukkan di dalam Quran, fi kulli mautinin, di setiap tempatnya. Di setiap ada lapan mustarok di dalam Quran itu menunjukkannya ala maknan wahidin, kepada satu makna. Dalla alaihi siyaqul kalami, yang ditunjukkan oleh siyaqul kalam, susunan kalamnya. Tidak menunjukkan dua-duanya. Kalau dua, kalau tiga, tiga-tiganya. Salah satu, tergantung siyaqul kalam. Ta'amma adapun hamluhu, dibawanya lapan tersebut ala majmu'i mahamilihi, kepada keseluruhan yang dikandungnya, dimaknai dengan semua makna yang banyak itu. Idza amkana, bila memungkinkan, biasa henteu upami kitu. Satu lapan mustarok dimaknai keseluruhan mana-mana yang banyak itu. Kata Ibnu Katsir, pamas alatun mukhtalafun fiha. Ini masalah yang khilafiyah, diperselisihkan. Baina ulama usuli, di kalangan ulama usul fikih masih mukhtalaf, terjadi pro kontra, terjadi perbedaan pendapat. Bisa tidak lapan musarok dimaknai dengan keseluruhan maknanya sekaligus? Itu mukhtalaf di kalangan para ulama usul fikih. Yang ada di Quran, lapan mustarok itu maknanya salah satu dari yang banyak itu. Maka melihat siapa kalau menentukan makna yang mana. Laisa hada, bukan tafsir ini maudhi'ul bahsi fiha, tempat membahas urusan tersebut. Bukan ranah tafsir, tetapi ranah usul fikih. Maka tempatnya di mana? Ya di buku usul fikih. Likul makom makolun, likul makol makomun. Masing-masing ada tempatnya. Wallahu a'lamu, Allah yang lebih tahu. Sampai sana. Pas pukul 7 pas.
Bener sih.